sambil beludah maling kundang. Kau bukan ibuku. Oh, akhirnya siapa itu? Kakanda, kata istrinya. Itu nggak tahu, gembel itu, wanita tua bau apek lagi. Belum mandi kayaknya kecebok itu, bau. Ini maling kundang juga, cuman versi Jepang, dikutuk dia jadi beko. Ah, gimana sih? Tadi aku kan di sekolah. Nah, pas itu aku diceritakan sama ibu guru maling kundang. Nah, pas itu aku kan gak ngerti. Nanti kalau ada ayah aku, nah pas ada aku mau ceritain Siapa tahu ayah aku tahu apa itu maling kundang. Aku tidak ngerti. Lah ngapain, Neng? Baca. Iya. Kayak cari-cari di depan rumahnya di belakang loh. Buset deh. Ngapain emang? Mau baca ini maling kundang. Baca maling kundang? Iya, aku nggak tahu maling kundang itu apa. Itu maling kundang jadi doser. Ini? Iya. Jadi gelibet. Jadi batu kali. Oh, tuh kamu tahu. Ini maling kundang bukan? Bukan. Itu apa itu? Nah, ini. Iya. Itu yang kayak begini nih. Tuh. Ini maling kundang juga, cuman versi Jepang, dikutuk dia jadi beko. Ah, gimana sih? Bekonya itu bukan maling kundang. Cari-cari, suruh beli rokok. Ngopi ada rokoknya nih. Lah, beli sendiri. Oh, beli sendiri. Rumahnya enak juga nih, adem. Duduk Ikutan kan? Ada apa? Ada apa rupanya? Aku pengen cerita maling kundang, tapi aku nggak tahu. Tadi kan kamu sekolah. Iya, sama diceritain ibu guru aku nggak ngerti. Hah? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Tulisannya kecil-kecil buat kacamata yang mana ya? Lupa kacamata ya. Ingat nggak? Hah? Ingat nggak kacamata ya? Hah? Kacamata ya? Kacamata. Mana? Itu. Sini ya. Mana? Ini. Oh, iya. Ada di kepala ayam. Oh, ada di kepala. Kalian ada di loteng. Mana lihat? Ini jadi gelap Lah, ayam nggak pakai kacamatanya, gelap, hitam. Iya, salah lagi, baik. Udah, nggak usah pakai kacamata. Jadi apa yang mau ayah ceritain buat Hafsah? Maling kundang. Iya. Oh, iya. Ini sangat bagus, baik sekali buat anak-anak seperti Hafsah agar tidak ngelawan sama orang tua. Yang pertama tuh ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, keempat ayah. Iya. Jadi ibumu, kata Nabi Muhammad. Nah, barulah ayahmu. Jadi harus nggak boleh ngelawan nih emak. Ya, kalau emaknya marah-marah? Kalau emaknya marah-marah, sabar sebagai anak. Jadi Ya, kan kalau anaknya digebuk? Anaknya digebuk, emak marah-marah itu jadikan sebuah doa. Ya Allah, semoga aja emakku masuk surga. Gitu. Iya. Ngegrundelnya emak, rewelnya mama, rewelnya ibu, itu adalah doa buat anaknya, supaya anaknya nanti ketika dewasa menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Tadi cerita maling kundang di sekolah bagaimana emang ibu guru? Ibu guru apa sih namanya? Ibu guru Lis. Oh, ibu guru Lis. Bulis. Oh, Bulis. Coba bagaimana ceritanya tadi? Kamu nggak tahu gitu? Nggak tahu. Ya, terus dia cerita, terus kamu ngapain? Lagi nulis bohong-bohongan. Guru kan cerita. Kamu nggak mendengarkan? Nulis. Oh, malah nulis. Kalau guru lagi cerita, kamu jangan nulis. Kan aku
selesai. Nah, gimana? Aku kan lagi itu. Nah, pas itu kan teman aku lagi begini. Sah, nomor 1 apa? Nggak tahu. Oh, itu menyontek namanya temen lo. Nah, Malin Kundang. Mau saya ceritain? Mau. Nah, jadi di daerah ini cerita Malin Kundang ini berasal dari Sumatera Barat kalau ayah nggak salah. Tahu Sumatera Barat? Di mana? Di kota Bekasi. Bukan kota Bekasi, di Padang, Bukit Barisan, pantai air manis namanya. Pantai. Iya, pantai air manis. Di situ di pantai air manis itu ada seorang ibu dan anaknya. Anaknya Malin Kundang. Anaknya bernama Malin Kundang. Iya bener. Nah, ibunya bernama Manderubaya. Wow. Nah, Sekali namanya. Manderubaya ini adalah ibunya dari si Malin Kundang. Jadi Malin Kundang ini anak yatim. Nakal banget itu. Jadi setiap ada kapal yang datang, dia main di tepi pantai. Wah, kalau gue sudah besar, gue pengen jadi supir kapal katanya. Itu bagus ya. Supir kapal. Setiap ada kapal yang singgah, hilir mudik tuh kan, menepi di pantai air manis. Iya. Tuh si Malin bilang seperti itu. Singkat cerita nih, jadi si Malin ini semakin lama semakin gede. Ya. Karena diempanin sama mamanya. Makan. Iya, kalau orang makan melung kuntet. Ya, karena diempanin sama mamanya. Kayak bayi lagi. Manderubaya, akhirnya dia gede. Ya, Melar. Iya melar. Makanya jadi anak harus banyak makan. Jangan ngisepin permen mulu sama es, sama coklat. Iya. Jadi giginya orang ada no. Oh. Nah, giginya no kuning. Nah udah, kuning udah Iya, nyikat gigi. Udah tua. Udah nyikat gigi. Mau diajarin gak sih? Ya, cepetan. Nah itu. Jadi si Malin Kundang banyak dewasa, pamitlah dia sama ibunya Manderubaya. Bahasanya nih, Malin mau pergi merantau. Sama cewek. Mau pergi merantau kemana Malin? Kata emaknya. Kapal. Mau pergi merantau ke negeri seberang. Siapa tahu Malin bisa menjadi orang di sana, menjadi saudagar di sana. Mak mohon doakan Malin. Akhirnya direstuilah si Malin ini. Malin, ingat kampung halaman, ingat sama saudaramu. Ketika kamu nanti sudah sukses di negeri seberang, jangan lupa dengan ibu dan kampung halamanmu ini. Tuh. Akhirnya Malin dibekali sama ibu Manderubaya, ibunya Malin ini, ya beberapa bungkus nasi, ya buat si Malin. Berangkatlah dia bersama dengan para ABK, para saudagar menuju negeri seberang. Enak mau pacarnya. Singkat cerita, tahun berlalu, bulan berlalu. Oh, pokoknya udah puluhan tahun dah, gitu ya. Si Malin yang tadinya masih perjaka, Ya. dia sukses di negeri seberang. Ya, terus Dia menjadi saudagar kaya. kayak raya. Iya, istrinya. Wah iya dong pasti. Bos juga. Cantik istrinya. Ya kan. Emasnya banyak. Kapalnya dia punya sendiri. Dia punya anak buah karyawan banyak. Ya. Nah, itu emaknya si Malin di setiap pagi, sore dan petang. Nyamperin Ya, dia. setelah puluhan tahun. Bukan nyamperin dia, Malin belum datang. Itu selalu berdoa di tepi pantai. Doain anaknya. Tuh. Kirain aku ibunya. Iya, doain anak si Malin. Oh, jarang anak yang pada doain orang tuanya, tapi orang tua udah pasti doain anaknya. Kalau Tuh. nggak doain, Kalau nggak doain, lah ya jadi bukan bagaimana kalau nggak doain? Lah nggak bagus. Semua ibu pasti mendoakan anaknya, kenapa tadi Ai bingung? tapi anaknya belum tentu doain ibunya. Kamu doain mama kamu nggak? Iya. Bagaimana doanya? Ya Allah, semoga aja mama duitnya banyak buat makan, buat minum. Aku setiap hari doa mulu kan aku jadinya sedih.
gitu. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Amin. Tuh. Nah, dia berdoa, ya Allah, biar Malin sukses, biar Malin menjadi orang kaya, orang sukses. Singkat cerita, Ya. datanglah kapal gede besar menuju pantai air manis. Dilihat makin dekat, turun itu orangnya. Malin kundang. Iya, yang ternyata di dalamnya Malin Kundang dan istrinya. Nah, kucluk tuh Malin Kundang sama bala tentaranya. Kayak begini ya. Iya, Gitu. iya. Nah, pas itu, Kayak kelinci. apakah itu Malin anakku? Kata Mande Rubaya. Hah? Iya, itu Malin anakku. Langsung lari nih Mande Rubaya. Tapi anaknya Memeluk, dengerin, memeluk si Malin Kundang. Harapan Mande Rubaya, Malin menciumnya, memeluknya, membalas pelukannya. Namun apalah daya, ternyata Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya sendiri. Siapa kamu? Kata Malin Kundang nih. Siapa kamu, perempuan tua, bau apek? Katanya gitu. Menjauh kau dariku, katanya gitu. Didorong, langsung didorong, buak. Tuh, ibunya sendiri. Dikutuk jadi Dulu belum, menkutuk bela ntar. Siapa tahu dikutuk jadi anu ntar, kebo. banteng kan. Buak. Didorong, jatuhlah ibunya si Malin Kundang sambil beludah Malin Kundang. Tuh, kau bukan ibuku. Oh, akhirnya siapa itu? Kakanda, kata istrinya. Itu nggak tahu, gembel itu, wanita tua bau apek lagi. Belum mandi kayaknya, kecebok itu, bau katanya gitu. Kecebok. Iya. Hah? Benar itu kok bukan ibumu, Kakang? Bukan. Katanya gitu. Akhirnya Mande Rubaya, ibu kandung Malin Kundang, pingsan. Pingsan. Akhirnya setelah dia siuman, sadar, Ya. sepi, udah nggak ada orang. Kapal udah kagak ada. Orang-orang udah pada ada, sepi, senyap. Malin Kundang. Ibunya Mande Rubaya yang pingsan, yang didorong. Nah, setelah itu ibunya berdoa, nih, hati-hati makanya sama orang tua. Ketika orang tua sakit nih hatinya, Absah, doanya makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini dia berdoa. Ya Allah, bila memang tadi yang mendorongku bukan Malin anakku, aku ridho, aku maafkan ya Allah. Tapi bila tadi yang mendorongku itu anak kandungku Malin Kundang, aku tidak ridho ya Allah. Jadikan dia seperti batu, petir, beger. Jadi nafsu batu. Enggak jadi batu. Apa? Hah? Banteng. Bukan banteng. Kebo. Bukan kebo. Tai. Curut. Curutnya kecil. Enggak, jadi di tengah laut nih. Di tengah laut, wah, angin. Tuh, angin. Suang kayak gangsing. Ya, petir menyambar. Akhirnya itu Malin itu sambar petir itu dan menjadi batu. Oh, menjadi batu. Yang konon katanya di sono ada di Padang. Ya, di Padang itu ada yang namanya batu bersujud. Itu katanya itu Malin Kundang, tapi nggak tahu ya, itu namanya cerita. Bisa makan nggak? Hah? Bisa makan. Emang lepet lu makan. Yang penting intinya pesannya, Malin Kundang adalah seorang anak lelaki yang durhaka kepada ibunya. Tuh. Jadi kamu nggak boleh durhaka sama orang tua, terutama ibu, ayah. Iya, nggak boleh. Paham? Paham. Kalau kagak,
nanti kau seperti orang Jepang. Malin kundang versi Jepang. Dikutuk menjadi beko. No. Iya, beko. Beko kan mereka Hitachi. Halo. Iya. Jadi gitu ya. Intinya dari kisah si Malin Kundang. ada lagi. Bukan hanya Malin Kundang, maling kutang juga ada. Hati-hati kamu maling kutang begal apem. Hati-hati. Ya? Iya, paham. Paham boy, ngerti kagak. Paham. Itu buku apa sih? Buku utang panci. Hah? Utang panci? Siapa yang utang panci? Malu main utang-utangan, panci-pancian. Nih. Coba gua baca. Pokoknya goceng. Nirem ceban. Catatan apa sih ini? Aduh. Udah ayah mau ngopi, beliin air rokok lagi. Mana duitnya? Mana duitnya? Ngopi rasanya hambar, orang ada kopinya. Orang ada kopinya, orang ada rokoknya. Hambar. Enak. Ya duitnya orang, utang dulu sana warung. Udah bilang ke sana, suruh suareng, ntar gajian YouTube bayar. Personal. Ke sana. Paham? Paham. Oh, paham loh. Oh,